Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita langsung aja ya, kita mau bedah soal penyesuaian kurikulum buat tahun ajaran 2025-2026. Ada info baru nih, dan kita coba saring mana yang paling penting buat Anda semua biar cepat ngerti. Sip. Jadi, garis besarnya dulu nih. Ini bukan ganti kurikulum total, ya. Jangan panik dulu. Bukan. Sama sekali bukan revolusi. Lebih kayak penguatan gitu ya. Mirip revisi K13 dulu mungkin. Fokusnya ke pembelajaran mendalam sama ada mapel pilihan baru. Oke, kita bongkar satu-satu. Ya, betul. Lebih ke evolusi lah. Mulai dari dasarnya dulu deh peraturan. Ada penyesuaian permen kan? Permen itu peraturan menteri ya? Beberapa permen disesuaikan. SKL udah terbit katanya. Standar kompetensi lulusan itu. Terus SI, standar isi, lagi nunggu tanda tangan. Tapi standar proses sama penilaian masih pakai yang lama. Betul. Jadi yang diubah itu pasal-pasalnya aja. Bukan bikin aturan baru dari nol. Penting nih, nama kurikulumnya juga tetap kan? Masih kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013. Masih. Kurikulum 2013 itu masih bisa dipakai setahun 2 tahun lagi kok. Oke, sekolah K13 bisa pindah ke Merdeka, tapi nggak bisa sebaliknya ya? Iya, nggak bisa mundur. Nanti pindahnya lewat Dapodik aja, kayaknya sih simple prosesnya. Nah, pendekatan penyempurnaan ini gimana menurut Anda? Kenapa nggak ganti sekalian aja? Ini menarik sih. Ini kayaknya ngasih sinyal stabilitas ya. Jadi sekolah nggak merasa, wah mulai dari nol lagi, tapi tetap ada adaptasi gitu. Tujuannya lebih ke memperjelas aja, memperkuat implementasi yang udah jalan, bukan ganti filosofi dasarnya. Ini bagus buat kesinambungan. Oke, masuk akal. Sekarang kita lihat isinya, intrakurikulernya. Kompetensi acuannya tetap CP ya, capaian pembelajaran per fase. Masih pakai CP. Tapi bakal ada revisi CP nih, katanya buat ngurangin materi yang kurang esensial gitu, biar lebih fokus. Iya, betul. Semacam perampingan lah, biar nggak terlalu padat materinya. Terus buku teks gimana? Harus ganti semua dong? Nah, ini kabar baiknya. Buku teks yang sekarang masih bisa dipakai kok. Tinggal disesuaikan aja nanti sama guru di kelas. Oke, aman kalau gitu. Nah, ini dia yang baru banget nih. Mapel pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Benar ini? Iya, benar banget. Ini buat kelas 5 SD sampai kelas 12 SMA SMK. Wah, dari SD ya? Kelas 5 udah mulai? Dari kelas 5, alokasi waktu mapel lain sih relatif sama ya. Cuma ada penyesuaian sedikit buat namain jam mapel baru ini. Penambahan coding dan AI ini jelas ya tujuannya buat ngejar kebutuhan zaman? Jelas banget, ini bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi emang langkah strategis. Kita butuh talenta digital kan ke depan? Kalau dihubungin sama CP yang dirampingkan tadi, jadi kayaknya fokusnya makin tajam ya. Kurangi yang kurang perlu, tambah yang krusial buat masa depan. Tepat, fokus ke kompetensi inti abad 21. Tapi ya itu, muncul pertanyaan baru. Pertanyaan soal kesiapan ya pasti, guru-gurunya, sekolahnya, fasilitasnya, siap nggak nih buat mapel baru ini, merata gitu? Nah, itu dia. Itu PR besar berikutnya. Gimana memastikan akses dan kualitas pengajarannya bisa merata? Tantangan nyata banget sih di negara kita yang, ya Anda tahu sendiri, beragam kondisinya. Oke. Kita geser ke kokurikuler. Nah, ini katanya perubahannya paling signifikan ya? Bisa dibilang gitu. Ini lumayan beda dari sebelumnya. Dulu kan ada P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, 6 dimensi temanya dari pusat. Sekarang gimana? Sekarang konsepnya jadi alur perkembangan kompetensi profil lulusan, dimensinya nambah jadi 8. 8 dimensi. Terus yang paling penting? Yang paling penting, temanya itu nggak ditentuin pusat lagi. Sekolah bebas ngerancang sendiri, fleksibel banget. Wah, menarik. Jadi sekolah yang tentuin temanya? Iya. Bentuknya juga nggak harus melulu proyek kayak P5 dulu. Bisa berupa kolaborasi lintas mapel atau gerakan pembiasaan. Oke, coba kasih contoh dong biar kebayang bedanya. Kolaborasi lintas mapel atau gerakan pembiasaan itu kayak gimana? Tentu. Gini, misalnya P5 dulu kan mungkin ada tema kewirausahaan, terus bikin proyek A, B, C gitu ya. Nah, yang baru ini, sekolah bisa aja bikin misalnya kegiatan rutin pasah kecil sekolah. Oke. Di situ kan ada matematika buat hitung-hitungan jual beli, bahasa Indonesia buat bikin promosi, seni rupa buat desain kemasan produk lokal. Nah, itu contoh kolaborasi lintas mapel. Ngerti. Jadi terintegrasi gitu ya? Betul. Atau gerakan pembiasaan, contohnya program Jumat Bersih, rutin tiap minggu.
Itu kan buat nguatin dimensi peduli lingkungan misalnya. Jadi lebih nyambung sama keseharian dan kebutuhan lokal. Jadi lebih fleksibel dan kontekstual ya. Alokasi waktu P5 yang dulu itu gimana jadinya? Alokasi waktu P5 di struktur kurikulum sekarang jadi alokasi kokurikuler ini. Dan soal beban kerja guru, termasuk koordinator kokurikulernya, itu udah dipastikan aman kok, nggak nambah. Sip-sip. Lalu yang di luar jam pelajaran inti, ekstrakurikuler, ada perubahan juga? Kalau ekskul, perubahannya lebih ke penegasan aja sih. Aturan barunya nanti mewajibkan sekolah menyediakan pramuka atau kegiatan kepanduan sejenisnya. Wajib menyediakan ya, bukan wajib ikut. Nah, itu bedanya. Sekolah wajib ada pilihan itu. Tapi partisipasi Anda sebagai siswa tetap sukarela, bebas milih. Soal panduan buat sekolahnya, kurikulum satuan pendidikan atau KOSP, gimana itu? Berubah banyak? Prinsip dasarnya sih nggak berubah ya. Tetap harus kontekstual, esensial, akuntabel, dan seterusnya. Komponen minimumnya juga masih 4. Karakteristik sekolah, visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, sama perencanaan pembelajaran. Jadi apa yang baru? Paling penyesuaian istilah aja di bagian pengorganisasian pembelajaran. Sekarang disebutnya intra, ko, dan ekstra. Lebih jelas memisahkannya. Terus penekanannya di mana nanti? Penekanannya nanti di panduan KOSP itu adalah gimana caranya sekolah mengintegrasikan pembelajaran mendalam tadi ke dalam perencanaan. Jadi nggak sekedar nulis rencana, misalnya pakai kerangka, profil lulusan yang mau dicapai apa, pengalaman belajar kayak gimana yang mau dirancang buat siswa, prinsip pembelajarannya apa, kerangka pembelajarannya gimana. Jadi lebih dalam ya mikirinnya. Iya. Dan peran pengawas juga diperkuat nih buat pendampingan. Biar KOSP itu benar-benar jadi panduan hidup buat pembelajaran di sekolah, bukan cuma dokumen pajangan. Ini nyambung ke evolusi tadi. KOSP-nya harus mencerminkan penguatan di intra dan ko. Oke, jelas banget penjelasannya. Jadi kesimpulan buat Anda semua nih ya, tahun ajaran depan itu intinya evolusi, bukan revolusi. Ada penajaman fokus lewat pembelajaran mendalam, ada mapel baru yang relevan banget kayak coding dan AI. Betul. Terus di kokurikuler, ada keleluasaan besar buat sekolah berinovasi sesuai kondisi lokalnya buat bangun kompetensi dan karakter. Dan ada penegasan soal pramuka di ekskul. Strukturnya masih kita kenali lah ya, tapi implementasinya didorong biar lebih kaya, lebih bermakna. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran buat pendengar kita renungkan? Mungkin ini ya, dengan kebebasan baru buat sekolah merancang kokurikuler dan fokus ke pembelajaran mendalam ini, coba bayangkan deh, gimana sekolah Anda, yang pasti punya keunikan sendiri, bakal nerjemahin ini jadi pengalaman belajar yang benar-benar beda dan lebih bermakna buat siswa. Kira-kira inovasi, kolaborasi, atau pembiasaan baru apa ya yang bisa muncul dari fleksibilitas ini di lingkungan sekolah Anda masing-masing? Itu yang menarik buat ditunggu. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak ya udah berbagi insight di Deep Dive kita kali ini. Sama-sama. Senang bisa diskusi. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.